Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan anak-anak sekalian. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, senang berjumpa pada tahun 2002 ini. Bagaimana kabar kalian? Pastinya sukacita dan semangat ya menghadapi tahun semester 2 ini. Hari ini kita ibadah perdana di tahun 2002 ini. Biarlah roh kalian tetap kuat, semangat, iman kalian tetap kuat dan semangat juga. Hari ini kita mau memulai ibadah, kita mau memuji Tuhan, selalu bersyukur. Anak-anak biarlah kita boleh sungguh-sungguh bersyukur. Tahun yang lalu maupun tahun ke depan, percaya ada Tuhan yang menolong kita semua di langkah-langkah kehidupan kita. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di surga, betapa kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Dan tahun ini kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa yang memegang kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi kehidupan kami. Supaya kami boleh memandang Allah begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan hadir pada ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hati kami tertuju kepadamu untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ya puji Tuhan anak-anak, hari ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan kunaikan syukurku, lagunya bersyukur selalu ya. Tetapi hari ini lagu ini saya minta anak-anak, Bapak Ibu Guru menyanyikannya dengan sukacita. Sebagai syukur kita apapun itu yang kita alami ya. Ketika kita bergembira di situ ada kekuatan, ada mukjizat nyata dalam kehidupan kita. Amin ya, mari kita memuji Tuhan, kunaikan syukurku. Anak-anak bergembira ya. Itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, kita boleh memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Amin. Hanya di dalam Tuhan sukacita itu penuh. Sukacita yang sejati. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kau beri sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama mari kita datang kepada Tuhan, kita akan mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntun dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran yang sudah kami buat. Dosa yang membuat kami jauh daripada Tuhan, dosa yang membuat kami tidak memberkati orang-orang yang di sekitar kami, dosa yang membuat kami kehilangan persekutuan dengan Engkau. Tuhan, kami datang mohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah kami buat. Kiranya Engkau sudi melihat setiap kami, memberi pengampunan kepada kami, menyucikan, menguduskan kami, bahkan terus menuntun langkah hidup kami supaya kami tidak melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Tapi sehari demi sehari kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, taat, setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami lemah dan tidak berdaya. Hanya kasih anugerah-Mu saja yang memampukan dan menolong kami sedemikian rupa, supaya kami terus hidup memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan menolong kita. Kita akan menyembah Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, ku
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yes Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo, selamat pagi buat teman-teman dari PK Tomang. Pada pagi hari ini bersama dengan gua, Ko Hendrawan, kita sama-sama akan menggali kebenaran firman Tuhan dengan judul
the power of friendship ya, atau kalau bahasa kerennya nakama power ya. Yuk sebelum kita lebih lanjut membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh menggali firman-Mu. Bapak, kami rindu supaya firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tetapi boleh menjadi bagian daripada keseharian kami, mengubahkan hidup kami, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, bukakan mata kami, bukakan hati kami, bukakan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh dijamah oleh Engkau. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku akan bacakan buat kita sekalian bagian yang menjadi pusat perenungan daripada khotbah kita hari ini ya. Dari Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ibrani 3, 12, 14. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya teman-teman, itu bacaan kitab kita ya. Teman-teman, kalau kita bicara soal friendship ya, teman-teman ada banyak ya film kartun, film anim, komik manga ya, atau webtoon mungkin lu bacanya ya, atau bahkan film-film anak kecil ya. Mungkin yang perempuan tahu ya My Little Pony ya, yang cowok-cowok mungkin tahu Naruto, One Piece ya, Fairy Tail. Teman-teman, dari begitu banyaknya tontonan anak-anak ini, ada satu tema, ada satu plot atau satu alur yang sering banget dipakai sama penulisnya. Plot tersebut adalah yang diberi nama nakama power ya, atau the power of friendship. Wah ya. Jadi kalau My Little Pony itu kan bersahabat ya. Nanti karena dia bersahabat, dia bisa kuat mengalahkan lawannya ya. Kalau One Piece juga gitu ya, karena berteman, melindungi teman, maka tiba-tiba bisa kuat mengalahkan musuhnya ya di komik tersebut ya. Fairy Tail apalagi ya, makin disakiti temannya makin kuat apinya ya. Wah, kelihatannya memang teman itu menjadi sumber kekuatan ya daripada banyak cerita anime ya. Ini game contohnya ya, Kingdom Hearts. Bagi yang tahu ya, semoga tahu ya Kingdom Hearts. Ini pemeran utamanya Sora ya. Kalau teman-teman main gamenya dulu, ada satu kali dikatakan I don't need a weapon, my friend are my power ya. Kayak keren banget gitu. Segala-galanya teman, pokoknya teman bisa membuat semuanya berubah ya, jadi lebih kuat, jadi lebih hebat. Kadang-kadang sudah lawan bos terakhir, sudah hampir kalah, tiba-tiba karena ingat masa lalu bersama dengan teman-teman, atau teman-temannya dari samping teriak, kamu harus kuat, ayo bisa, tiba-tiba jadi lebih kuat, terus menang lawan bosnya ya. Agak terlalu sering ya, kadang-kadang jadi klise, sampai orang-orang buat ini ya, buat meme-nya every shonen ya, atau every cerita manga cowok ya, biasanya buat anak-anak cowok, ketika kalah nakama power jadi menang ya. Ada musuh udah berlatih 500 tahun ya, bertapa misalnya, atau menguatkan diri, terus tiba-tiba anak SMA dengan teman-temannya, kekuatan persahabatan, wah menang gitu ya. Itu kenyataannya ya. Nakama itu seringkali dipakai ya di dalam cerita-cerita shonen, komik cowok, ataupun juga banyak game atau banyak kartun yang lain ya. Meme-nya ngaco juga ya. Apa itu power of friendship ya? Terus Boku no Academia ya, Goku, Naruto, Fairy Tail ya. Wah, dia belum tahu ya power of friendship dipakai terus ya. Teman-teman, itu satu sifat atau satu tema yang selalu diangkat sama komik-komik terutama dari Jepang ya, kartun-kartun dari Jepang. Mereka menekankan sekali di dalam usia muda bahwa anak-anak itu butuh sahabat. Sahabat yang saling menolong, sahabat yang dapat diandalkan. Bahkan secara lebay ya, bisa memberi kekuatan ya. Teman-teman, memang lebay, memang kadang-kadang klise ya,
Kadang-kadang kita ketawa yang ngeliatnya. Ya, power of friendship lagi, flashback lagi, menang lagi gitu ya. Tapi teman-teman, sesungguhnya memang di dalam kehidupan yang namanya power of friendship itu ya, kekuatan dari persahabatan itu adalah sesuatu yang perlu kita andalkan. Memang tidak menjadi nanti keluar kekuatan khusus ya, tapi something yang sangat important dalam hidup kita. Teman-teman, kehidupan kita itu banyak liku, banyak kesulitan, banyak tantangan. Di sana kita butuh sahabat ya, orang-orang yang bisa encourage kita, orang-orang yang bisa mendukung kita, menguatkan kita setiap hari, setiap waktu. Teman-teman, itulah kebenaran yang tadi kita baca di dalam Ibrani pasal ketiga ayat ke-13. Dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Teman-teman, penulis surat Ibrani bilang kamu perlu punya orang-orang yang siap menasehati kamu dan kamu nasihati. Ya, jadi ini mutual ya, atau timbal balik gitu. Jadi para sahabat kamu ini adalah orang-orang yang akan menolong kamu bertahan. Ya, dikatakan tidak jadi tegar hati. Tegar hati itu apa sih maksudnya? Keras hatinya ya, atau jadi jelek hidupnya karena tipu daya dosa. Teman-teman, penulis surat Ibrani itu bukannya mangaka dari Jepang ya, bilang soal shonen nakama power ya, bukan. Tapi penulis surat Ibrani itu realistis banget, teman-teman. Dia realistis bahwa tidak semua orang yang hari ini hidupnya benar, besok hidupnya bakal benar. Sangat realistis sekali. Cerita nih ya. Dulu gue pas SMP punya teman semeja. Kalau dulu SMP gue tuh mejanya satu panjang berdua gitu ya. Teman sebelah gue tuh cewek, teman gue dari SD ya. Orang yang sangat baik, sopan, menyenangkan, cewek, cantik, rajin. Kelas 1 kami bareng, kelas 2 kami bareng, kelas 3 dia hilang. Kemana orangnya? Hamil di luar nikah, lalu berhenti sekolah. Gak keduga teman-teman ya, gak sangka. Teman yang hidupnya baik-baik, tiba-tiba karena satu kesalahan, mungkin serentetan kesalahan yang dia buat, akibatnya dia hidupnya cukup berantakan teman-teman ya. Teman-teman, gak ada dari antara kita yang imun atau kebal dari permasalahan hidup, dari kesalahan-kesalahan yang kita bisa buat. Dan penulis surat Ibrani tahu banget, apalagi buat kita yang masih muda ya, yang SMP, yang SMA ya, tahu banget tuh. Kita seringkali on ya, seringkali suka salah ambil keputusan, kok jadi kebujukan ya. Keputusan, kadang-kadang salah ngomong kayak barusan gue ya. Kita perlu banget orang yang support kita, yang encourage kita, yang akan jadi support di dalam keseharian kita. Dan Ibrani ngomong dengan tegas bahwa bahaya sekali kalau kita sampai nggak punya. Jelaskan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, bahkan juga nanti sebenarnya dari setelah ayat 14 juga dijelasin lagi ya, bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8, jika kamu mendengar suara Tuhan ya, jangan keraskan hati ya, jangan tegarkan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Teman-teman, penulis surat Ibrani itu ngomong sama kita ya, guys, lu tuh bisa sangat gampang salah ambil keputusan atau berkata yang salah dalam hidup. Kalau kita nggak hati-hati, ketika kita salah, maka kita akan seperti orang-orang Israel di padang gurun. Kenapa tuh mereka? Teman-teman tentu ingat 40 tahun lamanya orang-orang Israel tuh berkelana di padang gurun. Kenapa bisa 40 tahun? Karena kesalahan mereka. Bukannya setia sama Tuhan, bukannya percaya sama kuasa Allah, tapi justru meragukan Tuhan. Bahkan mau meninggalkan rencana Tuhan buat mereka ya. Maka akibatnya semua gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian ya, kecuali Yosua dan Kaleb ya. Bukan cuma itu aja teman-teman, tapi sepanjang perjalanan daripada bangsa itu, mereka juga berbuat dosa ya, meragukan Tuhan berkali-kali, mengecewakan Tuhan berkali-kali, sehingga kata Tuhan mereka akhirnya tidak dapat masuk ke dalam tanah perhentian. Ayat 11 dikatakan, aku bersumpah dalam murkaku, dalam kemarahan Tuhan, bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku.
Teman-teman, sebenarnya yang seperti ini tuh semestinya tidak terjadi. Bukan pengennya Tuhan bangsa Israel tuh menderita di padang gurun mati. Bukan itu sebenarnya Tuhan yang mau. Tuhan pengen mereka mengalami perhentian yang indah. Itu yang Tuhan mau. Tapi di dalam kesalahan mereka, di dalam kegagalan bangsa Israel, mereka akhirnya menerima hukuman daripada Tuhan. Dan ini adalah sebuah pelajaran buat kita, kata penulis surat Ibrani. Kamu jangan ulangin orang-orang Israel punya kesalahan. Jangan sampai kamu gagal. Supaya kamu gak gagal, kata penulis surat Ibrani di ayat yang 13, nasihatilah, ingatkanlah, supportlah, encourage-lah satu sama lain. Supaya kamu gak jatuh, supaya kamu gak tegar, supaya kamu gak keras hati, ya tegar hati bukan tegar mau boleh ya. Nasihatilah, kata penulis surat Ibrani. Kata penulis surat Ibrani, nasihatilah setiap hari seorang akan yang lain. Selagi masih ada waktu ya, selagi masih ada hari ini katanya, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Teman-teman, kita lihat di sini pentingnya ada sahabat-sahabat di sekitar kita yang siap menasehati kita dan kita nasihati. Teman-teman, sahabat yang seperti itu tuh ciri-cirinya apa yang kita mesti kumpulin dalam hidup ini ya? Nah, ada 3 teman-teman ciri-cirinya ya. Pertama, sahabat yang kita butuh untuk encourage kita atau menasehati kita adalah sahabat yang siap menemani. Teman-teman, tidak banyak orang mau menemani kita di kala susah. Kalau di kala bahagia mungkin banyak ya. Misalnya ya, Bapak Mak lu hari ini tiba-tiba digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Terus bilang mulai hari ini uang jajan lu tiap bulan 12 juta. Dia, maka lu bisa traktirin teman-teman lu jalan ya. Lu ajak mereka ke mall ya, tentu dengan protokol kesehatan ya. Terus lu ajak mereka semua makan, lu bayarin. Nonton, lu booking satu studio ya, nonton rame-rame teman-teman lu ya. Mereka punya Netflix, mereka punya Spotify, lu bayarin semua. Kalau kayak begitu hidup lu, teman-teman gak heran kalau bakal banyak teman yang menemani lu. Tapi kalau lu lagi susah, lu lagi ditusuk dari belakang sama teman-teman sekelas lu lagi ada masalah di keluarga lu, teman yang mau menemani kita di musim-musim yang sulit itu adalah ciri daripada teman yang kita butuhkan menurut penulis surat Ibrani. Ya, Tuhan mengingatkan kita perlu membangun satu sama lain di musim apapun, di musim semi yang indah, di musim panas yang aktif, di musim gugur yang sedih, bahkan di musim dingin yang penuh ancaman. Ya. Orang-orang yang akan menjadi sahabat seharusnya adalah orang-orang yang siap nemenin kita pas kita lagi bucin. Ya, pas lagi bucin mereka akan temenin kita, liatin kita lagi galau-galaunya, chat nggak dibales sedikit, wah bro sis gimana nih dia nggak bales chat gue cuma di-read ya, misalnya lagi bucin kan ya, terus disuruh temenin bikin PR, kita kayak oh apapun akan kulakukan untuk kamu ya, lagi masa bucin nih. Nanti pas masa kita lagi patah hati karena ternyata kita cuma digantung, cuma dikasih pengharapan palsu ya, di masa kita lagi nangis, lagi sedih, sahabat itu adalah orang-orang yang menemani kita juga. Yang gak bilang, udahlah move on. Gak cuma ngomong doang move on, tapi nemenin kita di dalam proses move onnya. Orang yang bisa nangis bersama dengan kita nangis, orang yang bisa ketawa bersama dengan kita ketawa, itu adalah orang yang menemani namanya. Itu namanya sahabat. Sahabat itu menemani di dalam setiap musim, di dalam setiap hari. Tadi penulis ini berkali-kali menekankan ya, setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Karena tidak selalu masih ada hari ini ya. Temen gue yang SMP yang tiba-tiba hamil luar nikah terus berhenti sekolah, udah gak ada lagi hari ini. Pas dulu gue SMP gak support dia, gak ingetin dia, ya udah gak ada kesempatan lagi gue buat jadi berkat buat dia. Maka teman-teman mesti ingat baik-baik. Teman-teman harus ya, kalau mencari sahabat atau menjadi sahabat harus menjadi orang yang setia
menemani di kala susah maupun senang. Gue suka dengan satu akun Instagram ya, buat lu pada kan main pada Instagram ya, kita anak muda ya. Ada satu Instagram account tuh bagus ya, namanya Bodygator ya. Boleh dicari nanti yang sekarang main HP lagi sekarang ya. Bodygator ya. Bodygator tuh di Instagram bagus. Ini ada satu komik ya. Komiknya biasanya cuma 1 page atau 2 page, 2 gambar gitu atau 3 gambar, lucu sekali ya. Ini contohnya. Ada jerapah, koala sama tupai barangkali ya, sama buaya. Buayanya baik, nggak jahat ya, nggak suka makan. Buayanya nggak suka makan hewan lain maksud gue. Buayanya punya teman jerapah kan, memfoto bersama. Yang lain pada masuk frame, tapi jerapahnya bilang, aduh wajah gue mah nggak akan masuk ke dalam frame karena gue ketinggian. Maka si Bodygator atau si buayanya bilang, gue punya ide, semua ikut merunduk, semua ikut foto bareng supaya bisa masuk frame ya. Contoh lain ya, ini ya, si sloth atau si kukang. Lalu lu pada tahu kukang itu kan geraknya lambat ya, jalannya nggak secepet. Yang lain pada main layangan ya. Orang Jakarta kebanyakan nggak pernah main layangan ya. Layangan tuh ditarik ya, talinya dari kertas ya, lari nanti terbang. Nah yang lain pada bisa lari, ya si rakun bisa lari, si buaya bisa lari. Nah si kukang kan lambat ya, nggak bisa lari. Gua nggak bisa main ini nih. Lalu si Bodygator bilang, nggak apa-apa, it's okay. Gendong, lari, terus bisa main. Heart warming ya, bikin kita damai ngelihat komik-komik begini. Teman-teman, ini namanya sahabat, menemani di kala susah, di kala kita berbeda, di kala kita ada masalah, di kala kita terbatas, mereka menemani kita, memberikan solusi bahkan. Yang kedua teman-teman, sahabat itu merayakan. Sahabat itu merayakan bersama. Tadi pertama menemani, yang kedua merayakan. Teman-teman, sekalipun banyak orang bisa deket sama ketika bahagia, kita lagi ini, orang pada deket, tapi kadang-kadang orang itu tidak bisa merayakan hidup kita bersama. Misal, kamu nilainya tinggi, terus temen lu nilainya kurang bagus. Kadang-kadang ada teman yang jadi cemburu. Lu lagi jadian, mulai sibuk sama pacar, gak terlalu banyak waktu sama temen. Kadang-kadang temen bisa cemburu. Kalau lu pada ingat Wreck-It Ralph ya, yang kedua itu bicara soal itu ya, letting go friend ya. Biarkan friend kita itu merayakan hidup mereka. Teman-teman tentu kalau jadi bucin-bucin banget ya, misalnya karena pacaran, kita perlu ingetin teman kita ya. Tapi kalau dia dapat nilai bagus, dia pacaran, dia lagi bahagia, kita mestinya bisa sama-sama ikut seneng sama dengan dia. Teman yang kurang baik itu kadang-kadang sulit ya, ikut seneng ketika temannya seneng. Nah ini kita mesti awasi diri kita ya. Apakah kita akan ikut seneng kalau teman kita baik? Kalau enggak, ada yang aneh dalam hati kita. Apa tuh yang aneh? Mungkin rasa cemburu, mungkin rasa temen gue harus ikut menderita seperti gue misalnya ya. Kadang-kadang bisa muncul begitu tuh. Apalagi buat di hati kita yang muda ya, yang masih banyak perasaan yang kacau, balau ya. Teman-teman, kita perlu menjadi orang yang siap merayakan kemenangan, sukacitaan teman kita. Saat mereka senang, kita ikut senang. Dan teman-teman, yang ketiga, sahabat adalah teman yang melindungi ya. Mereka adalah teman-teman yang bukan hanya setia menemani, bukan hanya merayakan, tetapi juga melindungi. Melindungi dari apa kok? Dari dua hal ya. Pertama, kita mesti dilindungi dari bahaya di luar ya. Yang namanya teman baik ya, kita sebut sebagai sahabat itu akan look out for each other ya. Ini meerkat ya, gambar meerkat tuh kayak hewan kecil gitu ya, kayak tupai lah gitu ya, sebut saja ya, rubah. Meerkat itu biasanya hidup bersama dalam satu koloni atau dalam satu geng mereka ya. Satu geng itu akan saling memperhatikan sama lain, saling jaga. Kalau ada yang mau memangsa, misalnya serigala, mereka akan saling mengawasi. Ada yang lihat belakang, lihat samping, lihat depan, supaya mereka nggak dimangsa.
Mereka saling melindungi. Melindungi dari bahaya, melindungi dari kejatuhan. Ya. Teman-teman, dalam persahabatan, kata penulis surat Ibrani, kita harus punya teman yang siap mengingatkan kita. Kalau kita mau jatuh ke dalam dosa, begitu si iblis mau menerkam kita, mestinya kita punya sahabat yang pegang kita. Jangan, berhenti, ayo mulai lagi. Bahkan kalau kita sudah mulai kehilangan kebiasaan baik kita ya. Jadi sahabat kita adalah pribadi yang mestinya menolong kita, melindungi kita dari bahaya dari luar. Mungkin ada orang di sekolah yang gak suka sama lu, yang jahat sama lu. Sahabat itu ada buat lu, support lu, melindungi lu dari orang-orang yang mau jahatin lu. Tapi sahabat juga bukan hanya melindungi dari luar, tapi melindungi kita dari dalam. Dari dalam, melindungi apa kok? Sahabat itu juga melindungi kita dari kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Teman-teman, kadang-kadang gak ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, tapi kita sendiri memilih atau melakukan hal-hal bodoh yang membuat kita nanti kena masalah dan kena bahaya. Teman-teman, sahabat itu mestinya berani ingetin kita, berani negor, berani marahin kita bahkan kalau kita mulai ngaco, mulai gak bener, mulai punya kebiasaan yang buruk. Kalau ini jalan yang benar, kita mulai miring, sahabat itu adalah orang yang berani bilang, "Woi, jangan begitu bro." Bukannya, "Ayo bro, ayo hajar terus bro." Jangan gitu. Kita perlu cari sahabat yang berani tegur kita, yang berani ingetin kita. Dan kita pun kalau jadi sahabat mesti berani tegur orang, tegur sahabat kita ya, bilang, "Bro, jangan gitu dong bro, hidup lu kacau bro, bahaya bro, jangan bro." Itu namanya sahabat yang baik. Makanya kita gak bisa bilang ya, "Aduh kok gue males punya temen ribet, gue sahabatnya anjing aja lah, anjing di rumah gue baik, setia menemani gue." Betul, anjing kadang-kadang jadi teman yang baik, tapi dogi kan gak bisa ingetin kita firman Tuhan ya. Dogi kan gak bisa menasehati kita ke jalan yang benar. Jadi tentu bukan hewan ya, butuh teman yang baik. Kadang-kadang kalau teman yang baik gak banyak, kadang-kadang sosok yang lebih dewasa ya, koko pembina, guru di sekolah ya, orang tua kita bisa menjadi sahabat yang menasehati kita. Dan jangan kaget kalau mereka menegur kita, justru karena mereka sayang mereka mau tegur. Kalau enggak kan juga ngapain, buang-buang waktu, bikin serak leher doang ya. Kita mesti belajar dengar. Kalau kita setiap hari baca firman ya, kadang-kadang firman itu berbicara kepada kita melalui orang-orang sekitar kita ya. Sahabat, mentor, koko-koko pembina, cici-cici pembina, guru-guru, orang tua. Teman-teman, kita mesti belajar punya sahabat, sahabat-sahabat rohani yang menolong kita survive di dalam perjalanan hidup yang gak gampang. Kita butuh power of friendship ya, butuh nakama, butuh teman yang kita bisa percaya, yang mereka juga bisa percaya sama kita, sehingga kita bisa saling menolong, saling menasehati, saling mengingatkan. Nanti ketika lu pada udah lulus SMA, udah lulus kuliah, lu bisa flashback ke belakang. Bener loh, gara-gara power of nakama gue survive ketika sekolah. Gue bisa setia ikutin Tuhan, gue sampai tua bisa jadi berkat buat orang. Kenapa? Karena ternyata gue punya sahabat-sahabat, punya teman-teman, punya mentor-mentor yang menasehati gue. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan, panduan bagi hidup kami. Tuhan, pimpin kami supaya di dalam hidup kami terus mengembangkan, melestarikan persahabatan-persahabatan yang membawa hidup. Tuhan, ajarkan kami juga menjadi sahabat yang baik bagi banyak orang, supaya sungguh nama-Mu dipermuliakan. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Dan ini judulnya Segala Perkara.
Biar kehidupan kalian mendatang, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap setia dan menolong kita segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus sahabat kita ya anak-anak. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yes, Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan memasuki doa syafaat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah hari ini. Kami sangat diberkati karena kebenaran firman Tuhan menguatkan hidup kami, memberi kepada kami pencerahan dan bahkan menolong kami di saat kami dalam kesulitan. Tuhan, firman Tuhan biarlah yang hari ini kami dengar, kami bukan hanya dengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu firman Tuhan yang akan menghidupi hidup kami, menguatkan iman kami, bahkan melegakan kami di saat kami dalam kebimbangan. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami, diri kami setelah ini mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan ketika ada sesuatu yang kami rasa kami sulit. Biarlah Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu ini yang terus-menerus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, pelayanan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan menyertai dan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen IPK Tomang, kami
yang akan PTM, mungkin akan menghadapi PTM ini bukan saja seminggu 2 kali, tapi setiap hari kami akan kembali kepada new normal. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah yang mempersiapkan hal ini, kepala sekolah, guru-guru, karyawan sekolah Kristen IPK Tomang. Kami berdoa Tuhan untuk semua, ketika kami belajar bersama-sama, kami bisa menjaga diri kami. Bahkan kami bisa bersosialisasi dengan protokol kesehatan, sehingga kami bisa bersosialisasi, bisa belajar, bisa mengajar dengan kasih penyertaan Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, dan Engkau menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada, untuk Sekolah Kristen IPK Tomang. Kami berdoa untuk semua orang yang mengerjakannya. Berdoa secara khusus untuk kepala sekolah kami, Ibu Titi, wakil kepala sekolah Pak Tri, dan semua guru yang menolong kami semua belajar. Engkau memberkati kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu, dan kami yang terlibat di dalamnya, para orang tua yang mendukung kami, masing-masing kami, memberkati kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa mengerjakan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, yang akhir-akhir ini mulai ada vaksin yang ketiga. Biarlah kami bekerja sama dengan pemerintah, penuh dengan ketaatan, dan kami punya rasa hormat kepada bangsa negara Indonesia, orang-orang yang bekerja, yang melayani kami semua. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, kembalilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih anugerah daripada Bapa di surga, persekutuan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati.